bermula dari seorang pria cacat bernama Krishna yang berasal dari Chennai, baru saja tiba di Mumbai untuk mencari saudaranya, Rajubai. Dia diantar seorang sopir taksi bernama Raja ke sebuah bar kesukaan Raju untuk bertemu dengan Amar, rekan Rajubai. Di sana dia bertemu dengan mantan rekan Rajubai bernama Jono, tapi Jono malah pura-pura tidak mengenal Raju. Lalu Krishna meminta agar Jono mempertemukannya dengan Amar untuk mencari info tentang keberadaan saudaranya itu sekarang. Jono menolak dan mendorong Krishna, lalu dia pergi. Ini adalah Rajiv, dia merupakan antek Rajubai. Rajiv memanggil Krishna dan menanyakan apa yang terjadi. Krishna menjawab kalau dia sedang menanyakan tentang Raju. Mendengar nama itu, Rajiv pun mengamuk dan berkata, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal nama Rajubai? Dia adalah singa, dia adalah rajanya Andeni, wilayah ini. Setelah Krishna memberitahu kalau dia saudaranya Rajubai, Rajiv langsung mempersilahkan Krishna duduk dan lalu memeluknya. Sayangnya Krishna tidak mendapat informasi apapun, karena Rajiv malah teler duluan karena oplosan. Krishna pun akhirnya pergi. Lanjut cerita, Krishna pergi ke Kamendrapura untuk menemui Amar. Tapi lagi-lagi, dia tidak mendapat informasi karena Amar sedang tidak ada di kantornya. Krishna pun pergi lagi. Siangnya saat dia hendak masuk ke taksi, tas laptopnya dicuri seorang anak kecil. Krishna tidak bisa mengejarnya karena kakinya cacat. Melihat itu, Raja pun menyarankan agar mengikhlaskan saja laptopnya, karena tidak mungkin dia bisa menangkap bocah itu. Tak lama orang tua anak itu datang. Mereka ketakutan setelah membuka laptop. Ternyata ada foto Rajubai di sana, makanya mereka segera meminta maaf dan mengembalikan laptopnya. Raja berkata, kau tahu kan sekarang, bahkan hanya melihat fotonya saja orang-orang di sini pada takut dengan Rajubai. Keesokan harinya, Krishna mendatangi Karimbai untuk menanyakan keberadaan saudaranya. Setelah memberitahu kalau dia adalah saudara Rajubai, Karim pun mau menceritakan kisah Rajubai. Lalu Sin menunjukkan kilas balik. Terungkap bahwa Raju dan Charu adalah sahabat dekat. Mereka adalah ketua gangster terkuat di Andeni. Karimbai sendiri adalah teman pribadinya, sementara Johnny, Rajiv, Jackie, Manoj, dan Amar adalah anteknya. Suatu hari, mereka mendapat sedikit masalah, di mana seorang komisaris baru mencoba menyingkirkan mereka dengan menangkap anak buah Rajubai. Untuk melawan komisaris, Raju menculik putri komisaris bernama Chiva pada malam pernikahannya. Raju akan mengembalikan Chiva jika komisaris mau melepaskan anak buahnya, sehingga komisaris terpaksa menyetujui Raju untuk membebaskan anak buah Raju. Dan Raju pun mengembalikan serta mengantar Chiva lagi ke acara pernikahannya. Anehnya, Chiva malah senang diculik Raju. Sebenarnya Chiva memang berencana akan kabur. Chiva memohon kepada Raju agar mereka muter-muter dulu, biar jadwal ijabnya terlewatkan, sehingga Chiva tidak jadi menikah karena terlalu terlambat. Chiva juga mengatakan kalau dia tidak mencintai siapapun, bahkan siapapun juga tidak ada yang berani mencintainya, karena takut dengan jabatan ayahnya. Chiva berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membatalkan pernikahannya. Dia bingung bagaimana caranya agar dia bisa kabur. Untungnya Raju datang dan membawanya pergi. Keesokan harinya, Jiva mendatangi kuil karena bersyukur telah gagal menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dia dengan wajahnya yang gembira mengucapkan banyak terima kasih kepada Raju. Thanks. Semenjak pertemuan itu, Jiva malah kepikiran terus dengan Raju. Dia memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Raju di depan teman-temannya. Lalu Raju pun digoda teman-temannya perihal cinta anak komisaris itu. Lalu Raju berkata kalau dia tidak ada rasa cinta kepada Jiva, tapi mereka tidak percaya dan meminta pembuktian. Raju pun mendatangi Jiva untuk menolak cintanya. Tapi setelah memandang wajah Jiva, dia malah jadi salah tingkah dan tidak bisa bicara. Ternyata Raju kini mulai mencintai Jiva juga. Hari-hari Raju, si ketua gangster ini menjadi lebih berwarna. Yang dia kerjakan hanya senyum-senyum, teleponan, dan kegilaan lainnya. Lanjut cerita, geng mereka diterpa masalah. Seorang pengusaha protes, di mana orang itu telah membayar geng Raju untuk melancarkan dagangannya di Bea Cukai malah gagal. Mereka mengeluh karena tidak punya backingan orang dalam kepolisian, sehingga penyelundupan itu gagal dan mengakibatkan banyak anak buah mereka yang ditangkap. Amar menyinggung Raju dan berkata, gak ada seorang pun dari kita yang berhubungan dengan polisi, tapi kalau berhubungan dengan putrinya polisi, ada sih. Lalu Johnny menambahkan, padahal kita bisa loh menculik putri komisaris lagi untuk membebaskan anak buah kita, tapi pasti Raju tidak menyukainya. Mereka pun menertawai Raju. Raju merasa tersinggung dan pergi. Bahkan sekarang dia tidak mau mengangkat telepon dari Jiva lagi. Lanjut cerita, Raju dan Charu mendapat undangan pesta dari Imron Bhai. Imron Bhai merupakan seorang pengusaha sekaligus mafia, di mana jika dia menginginkan sesuatu, maka hal itu harus didapatkan bagaimanapun caranya. Raju dan Charu segera menyapa Imron. Tapi mereka berdua malah mendapat penghinaan dan ancaman, di mana Imron berkata, tetaplah berada di posisimu, jangan mencampuri bisnisku, atau aku akan membunuhmu seperti binatang. Mereka berdua terdiam karena syok. Perkataan Imron itu telah melukai hati Charu. Dia merasa sangat kesal. Berani-beraninya Imron mengancam mereka berdua. Tapi dia bahagia setelah tahu kalau Raju telah menculik Imron. Lalu, Raju mengajak Charu melihat Imron yang sudah dia culik. Raju memperingati Imron agar tidak asal bicara dengannya. Karena Mumbai bukan hanya milik Imron, tapi milik banyak orang. Charu mengejek Imron dan mengulangi apa yang dia katakan kemarin. Raju menambahkan,
Ketika kita tahu cara menculik Anda, itu artinya kita juga tahu cara membunuh Anda. Tenang aja, kita akan memberikan Anda waktu sebentar untuk melanjutkan hidup. Lalu Raju dan Charu pun pergi. Raju bingung. Kenapa Charu tidak membawanya pulang dan malah datang ke suatu tempat? Ternyata Charu memberi Raju kejutan. Dia menghadiahi Raju sebuah mobil mewah. Raju tentu saja sangat senang. Saat dia hendak mencoba setir mobil barunya, dia terkejut ada Jiva di dalam mobil. Jiva sangat kesal dengan Raju karena tidak pernah lagi menghubunginya. Raju tidak enak dengan Charu. Tapi Charu berkata bahwa dia tahu segalanya tentang Raju. Dia juga tahu bahwa Raju mencintai Jiva. Makanya Charu membelikan Raju mobil mewah untuk dia pakai berkencan dengan Jiva. Charu juga berkata, "Aku tidak ingin melihatmu seminggu. Kau harus mengganti nomor teleponmu. Nikmati hidupmu sendiri bersama kekasihmu ya. Jangan khawatirkan kami, bye." Lalu Charu dan kawannya pun pergi. Raju memasuki mobil barunya. Dia dimaki-maki Jiva. Tapi karena cinta, mereka berdua pun baikan. Tiba-tiba kantor komisaris menelpon Raju dan mengeluhkan bahwa putri komisaris telah kabur. Mereka curiga Raju menculiknya. Raju menjawab, "Tidak ada yang berani menculiknya kecuali aku. Dia bersamaku dan sedang jatuh cinta denganku. Dia dan aku saling mencintai." Mendengar itu, komisaris merasa sangat kesal. Lanjut cerita, kini hari-hari Raju dan Jiva dilewati bersama-sama dengan kebahagiaan. Tapi saat mereka berdua menghadiri karnaval, mereka diserang dengan pistol. Raju segera membawa Jiva masuk ke mobil agar sedikit aman. Lalu dengan perasaan khawatir, Raju menelpon Charu untuk menanyakan keadaan di sana, tapi sepertinya sinyal telepon tidak baik. Makanya Raju segera datang ke tempat tongkrongan. Sesampainya di sana dia terkejut dan sangat sedih melihat sahabat yang dianggap saudaranya itu telah mati secara mengenaskan. Dia menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa menjaga sahabatnya itu. Dia semakin terpukul melihat badan Charu telah disayat-sayat pisau. Raju mengamuk dan menanyakan siapa pelakunya. Mereka semua tidak menjawab dan mencoba menenangkan Raju. Raju merasa menyesal telah meninggalkan Charu sendirian. Lantas Raju dengan penuh amarah memerintahkan Amar untuk menemaninya membunuh Imron. Namun Raju malah dikhianati oleh Amar. Amar menembak Raju 2 kali hingga terjungkal ke dalam sungai. Amar kemudian menelpon Imron dan mengkonfirmasi bahwa dia kini sudah berhasil membunuh Rajubai. Dan setelah kejadian itu, Karimbai tidak tahu lagi bagaimana keadaan Rajubai sekarang. Tak lama Amar dan anteknya mendatangi parkiran taksi milik Karimbai. Karim menyuruh Krishna agar bersembunyi karena jika dia melihat Krishna, Amar pasti akan membunuh Krishna. Amar menghampiri Karim dan protes karena dia tidak mau meminjamkan mobil kepadanya. Karim menjawab, dia tidak akan meminjamkan mobil satupun kepada Amar karena pasti mobil itu hanya akan disalahgunakan. Lalu Amar pun pergi. Tapi Jono melihat Krishna di sana dan langsung memberitahu Amar kalau Krishna adalah orang yang mencari Amar kemarin. Amar segera menghampiri Krishna. Dia berkata, "Apakah kamu yang mencariku kemarin? Untuk menanyakan di mana saudaramu sekarang? Dengar baik-baik, aku telah membunuhnya. Kamu mau apa? Kamu bisa apa? Marah? Hah? Tenang saja, kamu juga akan segera menyusul saudaramu." Lalu Amar menyuruh anteknya segera menembak Krishna. Karim hendak melerainya, tapi dihalangi. Saat suara tembakan terdengar, mereka semua terkejut. Karena bukan Krishna yang tertembak, melainkan antek Amar sendiri. Ditambah lagi ternyata Krishna bukan saudara Rajubai. Dialah Rajubai sesungguhnya yang menyamar untuk mencari dalang pembunuhan sahabatnya, Charu. Lantas Karim menyuruh anak buahnya menutup gerbang, karena tidak ada yang boleh meloloskan diri. Setelah itu Raju menghabisi Amar dan seluruh anteknya. Setelah dengan mudah mengalahkan mereka semua, Raju berkata kepada Karim, "Sebelum aku menemukan siapa saja pengkhianatnya, maka aku bukan Raju, aku Krishna, dan tolong biarkan tetap seperti itu." Setelah itu, kini Raju tinggal bersama Karim sebagai Krishna. Karim menghampirinya dan melanjutkan ceritanya bahwa kemarin sebelum kejadian terbunuhnya Charu, mereka semua membuat pertemuan, tapi hanya aku yang diminta agar tidak datang. Lalu setelah kepergian Raju dan Charu, geng mereka kini menjadi terpencar, dan hanya Jackie yang tidak menghadiri pemakaman Charu. Jackie sekarang tidak pernah kelihatan. Seandainya Karim bertemu Jackie, dia pasti mengetahui kebenarannya. Lalu tak sengaja Raju melihat poster pacuan kuda. Dia teringat bahwa Jackie sangat menyukainya. Lanjut cerita, Raju datang ke acara tersebut untuk menemui Jackie. Dan benar, Jackie ada di acara pacuan kuda itu. Setelah selesai acara, Jackie pergi dan Raju mengikutinya. Jackie lama-lama curiga dan ketakutan, sehingga dia lari. Di sini Jackie belum tahu kalau orang yang membuntutinya adalah Raju. Untungnya Raju bisa menangkap Jackie. Dan Jackie segera mengenali Raju. Lalu Jackie pun diinterogasi. Raju mengira Jackie telah berkhianat dengannya. Jackie bersumpah tidak melakukan apa-apa. Dia berkata, "Orang yang bersembunyi belum tentu salah. Aku takut mati, makanya aku melarikan diri." Dan ternyata sebelum kejadian meninggalnya Charu, Johnny menelpon Jackie. Johnny berkata agar Jackie melupakan kejadian besok.
Johnny menyuruh Jackie melakukan yang dia suruh. Setelah itu Jackie akan mendapat imbalannya. Jackie pun bingung, pasti ada yang tidak beres. Makanya dia menelpon Raju yang sedang berlibur. Tapi tidak diangkat-angkat. Lalu dia menelpon Charu, tapi yang ngangkat malah Johnny. Johnny lalu mengirim anteknya mendatangi rumah Jackie. Tahu kalau dia mau dibunuh, Jackie pun melarikan diri. Lantas Raju menanyakan di mana Johnny sekarang. Singkat cerita, Raju berhasil menculik Johnny dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Raju memaksa Johnny menceritakan yang sesungguhnya, karena tak pojok, mau tidak mau Johnny menceritakan kronologi kejadiannya. Dan scene berpindah dalam kilas balik. Saat itu semua dari mereka menghadiri sebuah pertemuan penting. Charu mengira pertemuan itu bersama pengusaha bernama Joki, tapi yang datang malah Imran Bai. Dan semua kawan Raju yang datang di sana telah mengkhianatinya. Mereka membiarkan Charu dibunuh Imran, karena Imran sangat dendam terhadapnya. Tubuhnya disayat-sayat hingga bersimpah darah. Sebelum meninggal, Charu memperingati Imran dan berkata, "Semua antekku mengkhianatiku, maka kamu suatu saat juga akan dikhianati oleh antekmu sendiri. Kelak Raju akan membunuh kalian semua tanpa tersisa satupun." Mereka tak menghiraukan perkataan Charu dan Imran menusuknya sampai mati. Mendengar itu, Raju sangat sedih. Sahabatnya mati secara mengenaskan, hanya karena para pengkhianat. Raju lantas menembak Johnny hingga meninggal. Lanjut cerita, Raju pun pulang ke rumah Karim. Tapi di sana sepertinya saudara perempuan Karim menyukai Raju Bai. Tapi Raju Bai belum bisa melupakan Jiva, kekasihnya dulu. Dia teringat kebersamaannya dengan Jiva, hingga lagu India pun diputar. Cerita pun berlanjut. Target Raju selanjutnya adalah Mano. Raju berpura-pura menjadi Krishna agar bisa masuk dan mendatangi kantornya. Setelah bertemu Mano, Raju memperlihatkan dirinya dan lalu menghajar Mano dan seluruh bodyguardnya. Saat Raju hendak menembak Mano, Mano menghentikannya dan berkata, "Raju, dulu aku tidak memiliki apa-apa, tapi sekarang aku punya segalanya. Bisnis emas, mobil, rumah, segalanya. Semua milik Charu telah menjadi milikku, Raju. Bergabunglah denganku, kamu juga akan menikmati ini semua, Raju. Aku akan meminta Imran Bai agar mengampunimu agar nyawamu tidak terancam lagi. Dan tolong jangan bunuh aku, Raju." Raju pun tentu saja tidak tertarik dan merasa sangat kesal. Ternyata Mano membantai Charu hanya untuk meraup hartanya. Raju pun tak memberi ampun Mano dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, rumah Karim diobrak-abrik hooligan Imran Bai. Dia mencari-cari Raju Bai. Dia baru tahu kalau Raju masih hidup. Karena Raju Bai tidak ada di sana, mereka menculik saudara perempuan Karim untuk memancing Raju Bai datang. Tak lama Raju dan Karim pun datang. Mereka kaget, rumahnya sudah terobrak-abrik. Seorang kakek berkata kalau mereka telah membawa saudara putri dengan kasar. Raju berkata kepada Karim bahwa dia akan membawa saudaranya pulang dengan selamat. Dia berjanji. Karim lantas berkata, "Sebenarnya dia bukan saudaraku. Dia sebenarnya adalah Jivamu. Kemarin saat rumor mengatakan bahwa Raju telah terbunuh, Jiva satu-satunya orang yang percaya bahwa Rajunya masih hidup. Karim memberitahu bahwa Raju sekarang ada di rumahnya, tapi Jiva berkata, Raju pasti akan balas dendam atas kematian Charu. Lalu dia bernadar. Sebelum itu terbalaskan, maka Jiva tidak ingin Raju melihatnya dulu. Tapi karena dia tidak bisa hidup tanpa melihat Raju, dia pun menyamar menggunakan burka sebagai saudara Karim, agar bisa melihat Raju setiap hari." Di sisi lain, Jiva tengah disekap di sebuah gedung tua. Raju segera datang untuk menyelamatkan Jiva dari para hooligan Imran. Raju melumpuhkan semua orang itu dan berhasil menyelamatkan Jiva. Tapi tiba-tiba antek Imran yang lain datang menyusul dan segera menyergap Raju. Mereka berhasil menangkap Raju Bai. Imran menyuruh mereka membawa Raju hidup-hidup ke hadapannya. Setelah sampai ke hadapan Imran, Imran dengan pede merasa menang dari Raju Bai. Imran juga akan membunuh Raju Bai dengan cara yang sama seperti yang telah dia lakukan terhadap Charu. Sayangnya, hooligan Imran malah balik menyerang bosnya sendiri. Imran pun bingung. Raju lantas berkata, "Mereka memang orang-orangmu untuk menangkapku." Tapi mereka sekejap berbalik menjadi orang-orangku di perjalanan. Ternyata di perjalanan tadi menuju Imran, Raju berhasil mencuci otak hooligan Imran. Dia menyadarkan mereka bahwa jika mereka bekerja untuk Imran, kehidupan mereka tidak akan berkembang. Tapi jika mereka ikut dengan Raju, Raju menjanjikan semua harta Imran untuk mereka. Mereka merasa yakin dengan Raju Bai setelah melihat pasukan taksi telah mengepung mobil mereka. Setelah menjelaskan kejadian itu, Raju pun menghajar Imran persis seperti dia membantai sahabat tercintanya, Charu. Para hooligan itu lantas menyuruh Raju pergi dan mereka akan mengurus mayat Imran.
Tapi Raju seketika menembak mati mereka semua. Raju berkata, bahkan seorang penjahat pun tidak boleh memiliki pengkhianat seperti mereka. Kini Raju bisa tenang, bisa membalas dendam atas kematian Charu. Ia pun bisa bebas berpacaran lagi dengan Jiva. Hingga film ini pun selesai.